COVID-19 sebagai instrumen untuk mencapai kekebalan kelompok sepertinya tidak secepat yang diinginkan. Pasalnya menurut Satgas COVID, hingga 8 Juni 2021, 2 hari yang lalu, vaksinasi baru menjangkau 18 juta orang lebih. Sedangkan Presiden Joko Widodo menargetkan pada September 2021, sekitar 2 bulan dari sekarang atau 3 bulan dari sekarang, vaksinasi sudah mencapai 70 juta orang. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 10 Juni 2021 dengan tema Kebut Vaksinasi bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang partisipasi Anda di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tetap 5M? Betul. Tetap 3M atau 5M ya? Harus yang itu. Harus. Kita akan bicara soal bagaimana vaksinasi, Bang. Tapi kita akan lihat dulu, pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline pagi ini. Antisipasi pekerja migran. Ini terkait dengan COVID, kalau kita baca beritanya, pemirsa, bahwa ada kemungkinan akan lebih banyak lagi tenaga kerja Indonesia yang kembali pulang, Bang. Kenapa, Bang? Iya, betul. Jadi sebelum yang akan ramai-ramai pulang ini, 2 minggu sebelum Lebaran sudah ada yang pulang sebetulnya ke daerah-daerah seperti Jawa Timur, begitu. Dari luar negeri? Dari luar negeri, ya, karena biasanya memang kalau Lebaran mereka pulang ke tanah air. Mudik ya? Iya, yang lain lagi juga mungkin masa kerja habis. Masa kerja habis yang ketiga, yang mereka itu ilegal. Misalnya yang dari Malaysia itu dideportasi ya, karena ilegal. Nah, itu harus kita antisipasi. Ya. Sebetulnya kita bisa juga, saya kira, melakukan semacam negosiasi juga dengan katakanlah Malaysia begitu untuk pekerja-pekerja kita tetap stay di sana, tetapi tentu saja ada yang konsekuensinya kan, misalnya kita menyiapkan logistik buat mereka, biaya hidupnya ya, biaya hidup ya. Tetapi kalaupun memang harus kembali ke tanah air, kita harus siap mengantisipasinya dan pemerintah memang sudah menyiapkan itu. Siap itu maksudnya bukan hanya terkait dengan COVID kan, Bang ya, tapi juga harus memikirkan apa yang akan bisa dikerjakan di sini, begitu? Iya, ini target pertama kita ya memang terkait dengan COVID. Screening COVID. Ya, screening COVID dulu. Mereka diperiksa ya, di swab. Kemudian juga kalau ada yang positif akan ditempatkan di tempat-tempat isolasi. Baik, kita harapkan supaya ya semuanya aman, ini bisa dilakukan. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini kemarin ramai sekali untuk Anda yang ada di kota-kota yang ada gerai sebuah restoran cepat saji ya, Bang. Iya. Denda 50 juta rupiah menanti McD. Ya, ini yang kemarin ramai sekali karena ada satu jenis makanan itu, Bang. Iya. Bagaimana nih, Bang? Iya, saya kira memang harus ada tindakan. Ya, harus ada tindakan. Mestinya restoran cepat saji itu sudah memperkirakan. Karena yang dijual itu, labelnya itu kan memang sedang happening. Sedang menjadi perhatian terutama oleh anak muda begitu. Karena itu dia harus mengantisipasinya. Begitu, dan itu tidak dilakukan kelihatannya, sehingga memang kemungkinan denda 50 juta itu di DKI, ya itu bisa saja diterapkan kalau nanti hasil penyelidikan, hasil investigasi pihak berwenang, misalnya Satpol PP begitu, itu membuktikan ada kelalaian di situ. Dan ini memang fenomena yang sangat menarik ya, bahwa grup musik Korea itu ya ternyata sangat banyak penggemarnya di Indonesia, Bang. Iya, memang itu sudah kita ketahui lama ya, sudah menjadi pemberitaan. Nah, karena itu saya kira mestinya restoran cepat saji itu sudah bisa mengantisipasinya. Mungkin juga mereka kaget ya, ternyata sebanyak ini dalam waktu singkat. Nanti kita bicarakan itu, tapi di kesempatan lain. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini terkait dengan melawan COVID, Jabar berjuang mengatasi COVID-19. Kemarin-kemarin kita melihat Kudus, Bang, Jepara, Bangkalan, di timur ya. Ternyata Barat juga sedang berjuang. Ini kenapa, Bang? Iya, jadi begini, sebelum pada saat di seputaran Lebaran begitu, itu kan Sumatera yang
kelihatan bergejolak karena memang banyak orang yang lolos pulang ke kampung dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Sumatera. Tapi kemudian mungkin mereka sudah kembali lagi, lalu kemudian maka Jawa mulai meningkat. Tetapi selain faktor itu, memang dari faktor internal sendiri. Ya misalnya tidak patuhnya masyarakat. Kita lihat kasus Bangkalan, kasus Kudus karena ziarah misalnya atau tradisi seminggu atau 2 minggu setelah Lebaran itu. Lebaran ketupat itu ya. Lebaran ketupat itu. Nah di Jawa Barat itu seperti Kota Cimahi itu tinggi itu ya. Jawa Barat beberapa hari lalu juara itu dalam peningkatan kasus COVID harian. Sebetulnya mungkin kalau katakanlah masker tetap dipakai itu beda ceritanya Bang ya? Ya beda ceritanya. Mungkin ada yang kena tetapi tidak sebanyak yang sekarang ini. Kalau kita lihat kasus hariannya itu sekarang kemarin itu 7.000-an ya, yang sembuh 5.000-an. Sudah hampir selisih 2.000 begitu. Salah satu yang disebut-sebut juga menjadi penyebab adalah kenapa COVID ini melonjak Bang, selain tidak disiplin menerapkan 3 atau 5M. Adalah vaksin yang masih belum banyak. Ini yang akan kita bahas di editorial. Kebut vaksinasi. Pertanyaannya begini Bang, faktanya adalah jumlah vaksinnya belum cukup dibandingkan orang yang ingin divaksin. Kalau kemarin awal-awal kan masih banyak yang takut divaksin karena meragukan vaksinnya. Sekarang yang disebut-sebut adalah jumlah vaksin yang tersedia masih belum mencukupi. Bagaimana Bang? Ya, saya kira memang faktor pertama itu karena belum tersedianya vaksin yang mencukupi. Jadi kalau kita lihat kedatangannya pun kan itu bergelombang bertahap bertahap, tidak sekaligus ada berapa dosis, begitu berapa juta dosis. Nah, sehingga memang diperlukan gotong royong. Itulah yang kita sebut vaksin gotong royong itu yang diadakan oleh swasta. Oleh swasta ini juga menjadi media atau sarana untuk mempercepat vaksinasi itu sendiri begitu. Tapi pertanyaan besarnya itu Bang, kalau kemudian ketersediaan vaksinnya masih belum bisa terpecahkan. Walaupun gotong royong kan, tapi juga suplai vaksin dari luar negeri. Itu kan masih terbatas juga. Nah itu bagaimana, kita akan bahas itu, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 10 Juni 2021. Kebut vaksinasi. Kebut vaksinasi. Masih teramat jauh jarak antara cita-cita dan realitas tentang kekebalan kelompok atau herd immunity di negeri ini. Program vaksinasi COVID-19 sebagai instrumen untuk mencapai kekebalan itu tak secepat yang diinginkan. Menurut catatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dirilis Selasa 8 Juni lalu, vaksinasi COVID-19 per hari itu baru menjangkau 18 juta orang atau angka tepatnya 18.260.482 orang. Ini jauh dari target yang pernah dilontarkan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pada Agustus atau selambatnya September 2021 vaksinasi sudah mencapai 70 juta orang. Tak ada cara lain selain mesti dikebut. Target harian yang 1 juta vaksinasi per hari harus betul-betul dikejar. Saat ini, untuk mencapai 700.000 vaksinasi per hari saja, sulitnya luar biasa. Sebagai contoh, pada saat Satgas Penanganan COVID-19 merilis data penerima vaksinasi itu, tambahan penerima vaksin hari itu hanya sebanyak 484.564 orang. Presiden Jokowi juga sudah menegaskan Juni ini, target vaksinasi per hari 700.000 orang harus bisa dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Bulan depan, vaksinasi dicanangkan bisa mencapai 1 juta orang per hari. Kiranya kita mesti menyebut ini sebagai perintah Presiden, bukan sekadar target. Perintah punya kekuatan dan wibawa, lebih untuk memaksa seluruh perangkat dan aparat pemerintah untuk mengupayakan itu. Seluruh kendala yang selama ini menghambat, setelah dipetakan dengan jelas dan akurat, harus dicari terobosannya. Apakah soal stok vaksin? Apakah tentang kurangnya tenaga kesehatan atau vaksinator? Apakah terkait pendistribusian yang lambat dan tak merata? Atau karena sebab-sebab lain? Semua mesti dijabarkan dengan jelas dan jujur di sisa waktu sampai Juli ini.
Ingat, target 1 juta vaksin per hari bukanlah angka yang kecil. Tanpa kegamblangan, tanpa kejujuran untuk membuka data dan kendala, niscaya solusi tak akan hadir. Perintah Presiden pun sudah mungkin akan senasib dengan target-target yang sejak awal dicanangkan. Nafsu besar, tenaga kurang. Segala daya upaya untuk mempercepat vaksinasi mesti dilakukan. Mengapa? Karena kekebalan komunal tidak hanya penting dari sisi kesehatan dan keselamatan warga, tapi juga sangat krusial dalam konteks penyelamatan ekonomi. Kita tahu, akibat pandemi, perekonomian kita seperti dihantam batu karang. Pertumbuhan ekonomi negeri ini terjerembab, bahkan sempat mengalami kontraksi yang dalam pada tahun lalu. Kini, tanda-tanda positif memang sudah mulai menampakkan diri. Tahun ini, pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik lagi ke level 5%. Akan tetapi, harus diakui, bayang-bayang COVID-19 masih akan menghantui. Ketika kita terlalu kencang di lajur ekonomi dan lajur kesehatannya dibiarkan longgar, risiko bahwa pandemi tak akan kunjung berakhir akan terus membayangi. Sebaliknya, jika terlalu kuat mengekang aktivitas ekonomi, jangan berharap target pertumbuhan pemerintah itu bakal dicapai. Karena itulah, herd immunity menjadi krusial untuk segera diraih. Ini bukan untuk foya-foya atau hanya ingin mengembalikan kehidupan ke level normal. Bagaimanapun, era pasca pandemi COVID-19 ini, dunia akan hidup dan berputar dengan pendekatan new normal atau kenormalan baru. Lebih dari itu, herd immunity penting untuk membuat bangsa ini bergerak lebih simultan tanpa selalu memilih antara kesehatan dan ekonomi. Semakin cepat vaksinasi dituntaskan, semakin cepat dicapai kekebalan kelompok, semakin cepat pula bangsa ini pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Bersama kami di Editorial Media Indonesia, Bang Usman, kita mau bertanya Bang kepada pemirsa Metro TV, bagaimana melihat bisa tidak kita mengebut vaksin? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Pak Ondo, bagaimana Pak kebut vaksinasi ini? Bisa atau tidak Pak? Usul Anda seperti apa? Saya yakin ini bisa, tapi kita harus tetap tingkatkan kesadaran prokes. Jangan ada lagi promo-promo McD, jangan ada lagi cuci gudang Giant, supaya tidak mengakibatkan lebih parah lagi. Target itu bisa dicapai, tapi jangan kita biarkan pemerintah bekerja sendiri. Semua yang bisa berperan harus ikut berperan untuk mencapai hal tersebut. Dan harus kita menyadari bahwa herd immunity dapat membuat bangsa ini bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan tatap muka anak-anak kita yang sudah jenuh di rumah saja. Dan dengan cara lain tingkatkan dan percepat itu vaksin gotong royong. Dan diusahakan juga vaksin buat anak-anak atau milenial itu bagaimana, termasuk yang 1 juta itu bukan. Bila stok vaksin kurang, Bung Leo, karena dana, itu kita bisa minta bantuan itu para pelaku-pelaku pengumpulan dana untuk Palestina itu hitungan hari bisa 30M sampai 60M. Sekarang mereka coba deh lakukan itu untuk bangsa sendiri dulu agar vaksin bisa tersedia. Dan bila logistik yang kurang, itu bisa dilakukan pelatihan ekspres kepada para bidan atau segalanya yang bisa melakukan itu. Jadi saya mohon untuk kita membantu pemerintah tetap mencapai target 1 juta dapat tercapai dengan tetap prokes. Gitu loh, Bung Leo. Baik. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Mas Usman. Selamat pagi, silakan Pak John, pendapat Anda Pak. Kita memang masih dihantui oleh corona. Kebut vaksinasi ini harus betul-betul dilaksanakan. Saya yakin bisa tercapai ini. Karena apa? Ditengok di daerah Kepri aja, itu saya tengok di Polres saja itu nggak tanggung berbondong-bondong, tapi dia melakukan prokes, melaksanakan vaksin. Jadi pihak kepolisian, kalau dapat di Kodim juga, di Polsek di Koramil juga begitu. Karena kita ini kalau kita terlambat nih Mas Leo, Mas Usman,
kita akan kita sekarang merinding kita di yang kejadian sekarang yang contoh kayak di Kudus, tambah lagi di daerah Jawa Timur kembali kan. Kalau kita udah divaksin, percaya itu agak kuat gitu. Dan saya udah alhamdulillah saya udah divaksin pertama saya. Tapi banyak juga Mas Umam ini yang berpaham sumbu pendek, yang mempengaruhi masyarakat bahwa vaksin ini tidak betul. Nah ini harus kita apakan, ya. Terima kasih banyak Metro TV ini. Tidak bosan-bosan mengapakan masalah masalah vaksinasi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Pak Ondo tadi jelas Bang Usman mengatakan bahwa ini harus dilaksanakan dan juga yang paling penting adalah kita sendiri menjaga protokol kesehatan karena jangan sampai kemudian saya beberapa waktu yang lalu ke Mangga 2 Bang, saya lihat di sana sudah banyak yang tidak pakai masker. Waktu saya tanya ke salah seorang pedagang, mereka bilang, kan kita sudah divaksin Pak. Nah ini bagaimana supaya tetap protokol kesehatan ini Bang? Ya tadi apa yang disampaikan Pak Ondo betul sekali ya. Nomor 1 itu tadi ya kita tetap menjaga protokol kesehatan, hindari kerumunan seperti kasus gerai makanan cepat saji itu. Sebab begini, ketika orang terkena COVID, itu kan perlu jeda lebih panjang lagi supaya dia bisa divaksin. Betul. Ini kan akan memperlama, itu yang poin penting yang disampaikan Pak Ondo. Yang kedua tadi adalah gotong royong untuk mempercepat. Boleh juga itu dipertimbangkan tadi idenya ya, dari yang buat Palestina itu buat beli vaksin. Dana itu ya. Dana itu. Ya artinya begini loh, pentingkan dulu di dalam negeri, prioritaskan begitu kan. Itu yang dimaksud Pak Ondo, bukan yang lain sebetulnya kan itu. Yang lain lagi adalah ya tadi walaupun sudah divaksin harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kenapa ya? Karena imunitas itu kekebalan terbentuk menurut para ahli itu kan 1 bulan. Setelah suntikan Setelah suntikan kedua begitu loh. Ini ada yang baru disuntik pertama udah petatang-petenteng dia begitu. Tidak pakai masker. Nah itu harus kita pertimbangkan. Yang kedua mungkin efikasinya juga karena kan kalau Sinovac itu 60% sampai 70% begitu kan. Ini artinya kita kemungkinan terkenanya 30% begitu. Tapi artinya masih ada kan kemungkinan. Nah karena itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kan berulang kali juga. Misalnya begini, Gubernur Jawa Barat itu bagus juga. Dia sudah 2 kali divaksin tapi kena dan dia mengatakan ya ini salah saya karena saya lalai menjaga protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin. Contoh begitu. yang itu baik untuk memberikan tidak contoh ditiru yang baik untuk tidak ditiru begitu loh. Apa yang disampaikan Pak UU ya Wakil Gubernur Jawa Barat. Saya kira itu semua sudah jelas disosialisasikan oleh pemerintah, oleh Satgas, oleh BNPB begitu kan. Jadi kita tidak seperti di Amerika lah begitu ya. Di Amerika itu kan yang sudah 2 kali divaksin boleh tidak memakai masker. Sekarang sudah kita boleh. Kita belum tahu ini kan begitu kita belum tahu, karena itu yang paling bagus kita lakukan adalah antisipasi. Artinya walaupun sudah divaksin kita tetap menjaga protokol kesehatan begitu. Bang, ada pertanyaan dari beberapa teman mengatakan bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo kan mencanangkan atau menargetkan 1 hari itu 1 juta suntikan. Tapi dan kemudian target bulan September ya tadi ya, 70 juta sudah disuntik. Tapi kan sekarang ini saat kita bicara tanggal 10 Juni ini baru 18 juta. Apakah target-target ini masuk akal atau memang sebaiknya harus yang mendekati yang kemungkinannya bisa tercapai Bang? Iya, saya kira ini bukan cuma sekadar target ya, kalau editorial sampai ini adalah perintah. Jadi memang semua yang berkepentingan, yang bertugas untuk mengadakan vaksin ini dan vaksinasi, itu harus menganggap apa yang disampaikan Presiden sebagai perintah. Kalau perintah artinya harus dilaksanakan. Semaksimal mungkin? Semaksimal mungkin. Tapi dari 18 juta ke 70 juta dalam 3 bulan apakah bisa Bang? Bagaimanapun harus kita coba. Kita coba karena kalau tidak memang terlalu lama begitu. Misalnya begini. Ya karena itu semua sumber daya harus kita kerahkan lah untuk vaksinasi ini, untuk pengadaan vaksin. Kita kalau mau berharap pada vaksin merah putih itu kan tunggu waktu lama. Tahun depan baru siap. Sekarang baru tahap akhir sebelum diproduksi dan
normal-normalnya itu pengembangan vaksin 3-5 tahun. Memang bisa kita percepat sih dalam kondisi seperti sekarang. Tapi secepat-cepatnya kan ya mungkin 2 tahun lah begitu, atau 1-2 tahun. Nah karena itu kita perlu gotong royong sama-sama. Gotong royong itu ya yang punya duit, pengusaha, perusahaan, bantu pemerintah dengan membeli vaksin. Membeli sendiri ya. Ya kita yang tidak punya uang ya patuhi protokol kesehatan dan mau divaksin begitu kan. Pertanyaan besarnya itu Bang, ada yang bilang orang Indonesia ini ngeyelan. Hari Selasa kan kita bilang jangan ngeyel. Nah pertanyaannya kalau tetap masih ngeyel sementara vaksinasi kita susah payah untuk mengebutnya, kan nanti bisa jadi sia-sia. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita mau tanya lagi kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tangerang Selatan, Banten. Ada Ibu Clara Heni. Ibu Clara Heni, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Bung Leo, salam sehat selalu. Waalaikumsalam, salam sehat Bu. Bagaimana Bu Clara Heni, kebut vaksinasi nih menurut Ibu bagaimana? Ya, maksud saya begini. Saya di sini kan sudah vaksinasi, toh umur 63 tahun sudah tua, jadi saya tetap protokol kesehatan dan lain-lain yang lain. Tetapi orang-orang sekitar tuh bilang begini, oh Mas Sinting itu fobia amat si Parno. Jadi saya sebel gitu loh. Artinya, ada yang mengatakan begitu, saya Bu? dibilang Parno. Banyak lah orang, maksudku saya di sini kompleks tapi di atas perkampungan itu nggak pakai masker, bilang oh Mas Sinting katanya Parno amat. Yang penting kita dilindungin Allah. Jadi saya kesel banget, jadi saya nggak mau lawan lah ya. Satu, kedua Bung Leo, saya punya cucu mau tatap muka di sekolah. Jadi kalau bisa dana untuk Palestina alokasikan saja ke vaksinasi untuk anak-anak nanti step nantilah gitu maksud saya. Terus vaksinasi kalau bisa jemput bola saja, lansia jemput bola saja menurut saya. Bagaimana? Jadi petugasnya harus banyak dong Bu. Ya sebetulnya ya nggak mesti begitu ya. Jadi kan bisa diatur. Artinya RT RW dikerahkan, warga setempat atau ormas kan bisa toh. Supaya semua dapat vaksin gitu loh. Hanya seperti itu saja kok. Oke ya Bung Leo, salam sehat selalu. Yang di samping Bung Leo itu salam juga ya. Baik, Bang Usman Kansong. Terima kasih Bu Clara Heni di Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi. Salam dari Bu Clara Heni, Bang Usman. Pertanyaannya begini, tadi ini juga mungkin menimpa banyak orang bahwa kita-kita yang masih tetap berusaha menjalankan protokol, Bang, akhirnya sekarang mulai berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang bilang, kamu takut banget sih, ini kan hidup kita di tangan Tuhan, ya sudah tenang-tenang saja. Itu bagaimana Bang? Ya saya kira kita harus memberikan semacam pencerahan lah kepada mereka ya. Kalau sudah tidak bisa juga, yang kedua ya sudahlah diam saja. Ya kan, sudah diamkan saja, yang penting kita sudah melakukan. Ya itu yang tadi kemarin hari Selasa itu jangan ngeyel itu ya. Ya inilah orang-orang yang ngeyel sebetulnya, yang tadi mengkritik Bu Clara ya. Itu orang-orang ngeyel ya. Kalau orang ngeyel memang susah begitu. Nanti kalau sudah kena baru dia sadar begitu kan, atau keluarga terdekatnya. Seperti kasus di Bangkalan itu kan banyak yang seperti itu juga. Tidak percaya. Ada itu corona katanya kan, tapi begitu kena ya sudah gitu. Akhirnya ya kita juga tidak tahu dia percaya atau tidak begitu. Tapi paling tidak dia sudah melihat buktinya secara langsung begitu. Baik, peran kita untuk mengebut vaksinasi apa akan kita bahas di bagian berikut. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini, Bang. Apa yang bisa kita lakukan saat ini supaya vaksinasi ini berhasil dan ya kita jangan sampai menjadi penyebar COVID juga, Bang? Iya, nomor satu sekali lagi memang ketersediaan vaksin menjadi penting. Ya, kedua vaksinator juga. Vaksinator itu tadi agak sulit kalau kita harus jemput bola. Yang dibutuhkan terlalu banyak vaksinatornya. Kalau ormasnya ngumpulkan sih gampang begitu. Tapi yang menyuntik kan nggak semua orang punya keahlian itu kan. Nah soal pengadaan vaksin ini penting begitu kan. Dan ini membutuhkan anggaran. Ya saya tadi berpikir kenapa dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat ke daerah yang tidak dipakai-pakai itu baru 5%. Tarik lagi aja.
Ditarik lagi ke pusat? Tarik lagi pusat, belikan vaksin. Nanti juga dibagikan ke daerah-daerah itu gitu. Biar lebih cepat lah. Kalau nanti ya daripada tidak dipakai, nganggur dia cuma ditaruh di bank, cuma mengharapkan bunga misalnya. Sementara vaksinasinya masih kurang. Karena takut menggunakannya salah, kena KPK, ya udahlah balikin lagi aja atau ditarik lagi, kita belikan vaksin misalnya ya itu. Jadi skema-skema itu perlu kita pikirkan untuk memperbanyak ketersediaan vaksin di Indonesia. Kita tidak buruk sebetulnya dari sisi urutan, kita nomor 11 dari 170 sekian negara. Tetapi memang kalau untuk mencapai target memang masih berat begitu ya. Bukan tidak mungkin. Kita bisa mewujudkan perintah presiden itu ya kalau kita sama-sama ya gotong royong ya kemudian ya gotong royong tadi yang punya duit ya cobalah pengusaha untuk gotong royong vaksin gotong royong sementara kita terus menjaga protokol kesehatan dan mau divaksin begitu. Saya kira dua hal itu bisa mempercepat begitu. Perlu merevisi ulang tidak sih Bang target 70 juta di bulan September lalu 181 juta di akhir tahun ini karena saya masih ingat Presiden minta 12 bulan kan? Saya kira nggak perlu ya, tetaplah 1 juta itu, karena itu sudah melalui hitung-hitungan juga kan. Ya, pertama hitung-hitungan, Bu Sri Mulyani pernah mengatakan kalau kita 1 juta pertumbuhan ekonomi itu bisa 5%, lebih tahun kan ini? Gitu. Iya, tahun ini kan kalau dari sisi ekonomi pertumbuhan. Yang kedua juga saya kira apa yang diperintahkan presiden itu juga sudah melalui hitung-hitungan begitu ya. Atau paling tidak dengan adanya perintah itu kita mulai rame-rame sama-sama untuk mewujudkan perintah presiden itu begitu. Bagaimana menarik tadi mungkin setengah bercanda ya Pak Ondo mengatakan dana yang begitu banyak untuk luar negeri ya itu kan bisa terkumpul dengan cepat. Kenapa tidak orang-orang yang sama kita ajak untuk mengumpulkan apapun itu untuk vaksinasi ya, itu ini, memang agak sulit ya, agak sulit walaupun ironi kan begitu ya. Ironis ya. Dulu waktu kita presiden pemerintah mengatakan bahwa vaksin itu harganya sekian. Orang harus membeli yang kaya, membeli yang miskin gratis. Ada subsidi silang di situ, itulah gotong royong kan begitu. Banyak yang protes, ada petisi, harus gratis vaksin, digratiskanlah oleh pemerintah. Begitu kan? Ya tetapi ketika menyumbang yang lain, itu mereka suka rela banget begitu loh. Ya mungkin karena dilandasi macam-macam, misalnya dilandasi agama, motifnya begitu kan. Seolah memperjuangkan agama, padahal perang di sana juga bukan perang agama kan begitu. Itu perang politik saja begitu. Bagaimana melibatkan tokoh masyarakat Bang? Karena kalau saya lihat ini penting. Tidak boleh berdiam diri. Iya ini penting ya tokoh masyarakat, terutama udahlah tokoh masyarakat kita minta saja umatnya begitu atau pengikutnya untuk patuh protokol kesehatan. Jangan sampai juga tokoh masyarakat malah bilang nggak ada itu corona katanya gitu. Saya kira itu cukup lah kalau tokoh masyarakat. Baik, kita harapkan itu bisa membantu kita mengenyahkan COVID-19 ini. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kekebalan kelompok atau herd immunity penting untuk segera terwujud agar bangsa kita bergerak lebih simultan tanpa selalu memilih antara kesehatan atau ekonomi. Semakin cepat vaksin dituntaskan, semakin cepat pula dicapai kekebalan kelompok sehingga bangsa Indonesia, bangsa kita pulih dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan.